Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muthalibu Quraisyin li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan tentang pira-pira tuntutane wong Quraisy maring Kanjeng Nabi. Jadi orang Quraisy terus tidak terima dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Jadi selalu memberontak. Lamma ra'at Quraisyun annal ibtida'a lam yujdi naf'an. Jadi ketika orang Quraisy itu melihat orang Quraisy mengetahui teman-temannya itu menyakiti Kanjeng Nabi tapi tidak ono manfaate. Jadi teman-teman orang Quraisy itu menyakiti Kanjeng Nabi ora ono manfaate, jadi ora manfaati. Semakin disakiti Kanjeng Nabi itu semakin kuat. Jadi kaum muslimin itu semakin kuat. Semakin yakin semakin kuat. Sehingga wong Quraisy iku metuin nang Kanjeng Nabi atau memerintah Kanjeng Nabi. Jadi marane Kanjeng Nabi. Marane Kanjeng Nabi diapakno, disakiti atau dimusuhi dan sebagainya itu tidak ada manfaatnya nang Kanjeng Nabi. Jadi orang Quraisy itu terus mengintai Kanjeng Nabi. Jadi disakiti, sahabatnya disiksa, itu tetap menyebarkan agama Islam itu tetap berjalan. Jadi enggak ada faedah, jadi enggak ada jerai. Jadi walaupun orang Quraisy itu menyakiti dengan berbagai macam siksaan kepada orang muslim, itu tetap tidak bisa merubah karakternya Kanjeng Nabi, tidak bisa merubah ideologinya Kanjeng Nabi, tetap menyebarkan agama Islam. Jadi orang muslim semakin disakiti atau semakin dilarani tetap enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, tapi malah menambah keyakinan orang Islam, malah menambah keimanan orang Islam. Akhirnya orang Quraisy itu mendatangi Kanjeng Nabi, yaitu berhadapan-hadapan dengan Kanjeng Nabi. Wa talabu minhu ayyabuda ailahatahum. Kemudian menuntut atau menyuruh Kanjeng Nabi itu untuk menyembah kepada pangerane wong Quraisy. Akhirnya membujuk Kanjeng Nabi, wis Kanjeng Nabi, aku gelem masuk nang nggone agamamu tapi awakmu kudu nyembah pangeranku. Jadi Kanjeng Nabi jadi cara itu ya negosiasi orang Quraisy itu ketika melihat seperti itu akhirnya mendatangi Kanjeng Nabi, diapa-apano, dilarani, disiksa, tetap orang muslim atau pengikutnya Kanjeng Nabi itu tidak berubah, tambah semakin menambah keyakinannya dan menambah keimanannya. Akhirnya orang Quraisy itu mendatangi Kanjeng Nabi, kemudian memerintah Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi itu menyembah pangerane wong Quraisy, dan orang Quraisy akan menyembah pangerane Kanjeng Nabi. Jadi negosiasi namanya Kanjeng Nabi. Fa'anzalallahu alaihi suratul kafirun. Ketika orang Quraisy memerintahkan Kanjeng Nabi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat surat Al-Kafirun. Jadi ketika Kanjeng Nabi dipaksa oleh orang Quraisy untuk menyembah pangeran wong Quraisy, kemudian orang Quraisy itu akan mengikuti atau menyembah pangeran Kanjeng Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Kafirun. Jadi itu menceritakan tentang antara orang Quraisy atau dengan Kanjeng Nabi yang diakhiri lakum dinukum waliyadin. Jadi bagiku agamamu, bagimu agamamu. Jadi tidak mungkin kamu akan menyembah ke pangeranku dan aku akan menyembah ke pangeranmu, itu tidak mungkin, isinya seperti itu. Nah, kalau memang tidak bisa ya wes
Enggak mungkin awakmu menyembah pangeranku terus aku menyembah pangeranmu. Akhirnya dituruni surat Al-Kafirun. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Dan seperti itu, isinya seperti itu. Jadi ketika Rasulullah didatangi orang Quraisy dipaksa untuk menyembah pangerane, kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan ayat surat Al-Kafirun yang isinya yaitu memegang prinsip ideologi keagamaan, yaitu bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Kalau orang lain memaksa diri kita untuk ingkar atau keluar dari syariat, ya aku mau lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Jadi tidak goyah sama sekali Kanjeng Nabi itu dengan membawa ideologi Islam. Jadi ingin merubah mindset Kanjeng Nabi atau orang Islam, tetap Kanjeng Nabi itu bersemboyan tetap akan mengajarkan agama Islam. Jadi merubah karakter dari manusia yang ada di bumi. Nah, itu mempertahankan karakter Islam. Jadi, itu adalah perjuangan Kanjeng Nabi mempertahankan agama Islam. Falamma ayisu talabu minhu. Kemudian orang Quraisy itu putus asa. Jadi orang Quraisy tidak bisa mengajak Kanjeng Nabi, wis putus asa, diapa-apano gak iso. Disakiti gak iso, disiksa gak iso, dikongkon nyembah nang pangerane ya gak gelem lah, akhirnya putus asa orang Quraisy itu. Falamma ayisu talabu minhu ayyus pita minal Qur'ani ma yaghidhuhum min zami alihatihim wa ibadatihim au yubatiluhu bi Qur'anin akhara. Kemudian orang Quraisy itu putus asa, setelah putus asa menyuruh Kanjeng Nabi untuk mengganti Qur'annya. Jadi mengganti Qur'an tersebut itu dengan yang lain. Karepe ya dikongkon ngerubah. Jadi dikongkon ngerubah Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dikongkon ngerubah Al-Qur'an karo wong Quraisy, dari Qur'an dikongkon ngerubah. Ya rumangsa apa? Rumangsa membuat jengkel orang Quraisy atau nggarakno muring-muring orang Quraisy. Jadi tidak suka dengan adanya Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumangsa ketika seseorang itu diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa misui pangerane wong Quraisy. Kemudian yaiku ngerasa nacat-nacat pangerane wong Quraisy dan mengajak nyembah bareng wong Quraisy. Nah itu terasa sakit hati wong Quraisy. Nah kemudian Kanjeng Nabi disuruh mengganti isi Quran tersebut dengan surat Al-Kafirun. Kanjeng Nabi disuruh mengganti dengan adanya surat itu, dijawab lakum dinukum waliyadin, bagiku agamamu, bagimu agamamu. Nah orang Quraisy itu ya mangkel, loro hati dengan adanya Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Kanjeng Nabi disuruh menggantinya. Tapi Kanjeng Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dituruni ayat fa'anzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah jawaban lahu maring wong Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban, menurunkan ayat tersebut untuk memberi jawaban pada orang Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi dibimbing Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ajakan orang Quraisy atau suruhannya orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu menyuruh Kanjeng Nabi untuk mengganti Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing Kanjeng Nabi untuk menjawab jawaban atau perintahnya orang Quraisy. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqai nafsi in atabi illa la ma yuha ilai. Jadi ngucap sira Muhammad ing
Ngucap sira Muhammad, sesungguhnya untuk merubah Al-Quran itu bukan kehendakku. Setelah bukan kehendakku, tapi untuk merubah atau saya tidak akan melakukan sesuatu kecuali wahyu yang diturunkan kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi sudah di-backup oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu katakanlah Muhammad, sesungguhnya merubah Al-Quran itu adalah bukan hakku, atau saya tidak akan melakukan sesuatu atau tidak akan melaksanakan perintah tersebut kecuali wahyu yang diturunkan kepada saya. Jadi Kanjeng Nabi disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran supaya mempertahankan Al-Quran. Itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Ketika orang Quraisy memerintahkan Kanjeng Nabi untuk merubah kandungan Al-Quran atau surat Al-Quran, Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya tidak berhak untuk merubah Al-Quran tersebut dan saya tidak akan mengikuti kecuali wahyu yang diwahyukan kepada saya. Jadi tutup untuk mempertahankan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan kita untuk hidup, yaitu dengan Al-Quran. Panduan hidup kita adalah Al-Quran. Itu wahyu yang diturunkan pada Kanjeng Nabi. Jadi disuruh mempertahankan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Makanya Kanjeng Nabi ketika diperintah orang Quraisy untuk berhenti menyebarkan agama Islam, akhirnya Kanjeng Nabi itu menjawab, "Moh, aku tetap akan memperjuangkan atau menyebarkan agama Islam." Akhirnya oleh pamannya, "Ya Muhammad, pergilah kamu dan katakanlah semau kamu, demi Allah saya tidak akan melepaskan diri kamu atau menyerahkan kamu kepada orang Quraisy." Yaitu bimbingan atau backupan dari pamannya. Jadi akan membantu Kanjeng Nabi dalam penyebaran agama Islam, yaitu di backup atau dibantu oleh pamannya Kanjeng Nabi atau Abu Thalib.